Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah ilahi rabbi, Allah yang telah mengatur hidup dan kehidupan kita sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kalian perhatikan penjelasan materi dari Bapak berikut ini. Terima kasih. Ya anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita kali ini. Pelajaran yang ketiga atau tema yang ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh. Biasanya anak-anak kalau ditanya apa cita-cita kalian, sebagian besar akan menjawab cita-citanya menjadi seorang dokter, seorang guru, tentara, dan lain sebagainya. Jarang sekali ada yang mengatakan bahwa cita-citanya akan menjadi anak soleh. Ini adalah hal yang baru yang perlu kita ketahui. Cita-cita menjadi anak soleh adalah hal yang sangat bagus untuk mendasari apapun cita-cita kita. Contohnya menjadi dokter, nanti menjadi dokter yang soleh. Jadi pejabat yang soleh, jadi tentara yang soleh. Jadi apapun kita, cita-cita kita, semuanya menjadi soleh. Pintas, pengertian cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan yang besar yang tertanam dalam pikiran dan hati kita untuk mencapainya. Cita-cita itu adalah suatu keinginan. Bahkan anak pengertian soleh adalah baik. Jadi menjadi anak soleh itu menjadi anak yang baik. Apapun kita dilandasi dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang apa ciri-cirinya anak soleh itu? Untuk menjadi anak soleh, ciri-cirinya minimal ada 3, yaitu pertama, memiliki perilaku jujur. Yang kedua, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang ketiga, santun kepada teman. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna. Ya. Memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak yang berbahagia, kalian amati 3 gambar di bawah ini. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. 3 gambar ini
akan mencerminkan materi kita. Pertama, anak yang sedang beribadah, ya, sholat. Kedua, gambar suasana sedang ujian atau ulangan atau penilaian. Tiga, gambar siswa sedang mengembalikan uang kepada orang tuanya. Oke, anak-anak yang berbahagia, tadi sudah Bapak singgung bahwa ciri-ciri anak soleh adalah memiliki perilaku jujur. Sekarang kita akan bahas tentang jujur. Orang jujur itu akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin disayang Allah? Ya, tentu saja semuanya ingin disayang Allah, ya. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya melakukan ketaatan, mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dimanapun dan kapanpun. Anak soleh adalah anak yang selalu jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat. Selalu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Selagi itu perintah Allah sudah memanggil, waktu sholat contohnya, hayya 'alas sholat, itu panggilan sholat, segera kita bergegas mempersiapkan diri. Yang laki-laki berangkat ke masjid atau ke mushola, yang perempuan bersiap-siap sholat di rumah. Itu berarti dia selalu mentaati perintah Allah, bukti jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Kita harus membiasakan sikap jujur ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai seorang siswa yang masih terus meningkatkan kualitas diri kita. Modal utama yang paling besar untuk kesuksesan adalah memiliki sikap jujur. Praktek jujur dalam pembelajaran kita akan meningkatkan prestasi belajar kita dan meningkatkan kepercayaan diri. Kalau kita melakukan kejujuran ketika kita melakukan proses pembelajaran, maka itu akan meningkatkan prestasi belajar dan percaya diri. Pertanyaannya akan timbul, bagaimana dengan ketidakjujuran? Tentu perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka atau malah bencana. Bencana apa atau petaka apa yang akan diterima oleh seorang siswa ketika dia tidak jujur dalam mengerjakan soal-soal ulangan atau soal ujian? Mereka akan dinyatakan tidak lulus, ya. Anak yang mengerjakan ujiannya dengan mencontek atau dibantu oleh orang lain, maka tidak akan dinyatakan tidak lulus, atau minimal dia tidak memiliki kebanggaan, artinya selalu gelisah, tidak memiliki kebanggaan hasil ujiannya, walaupun besar tapi tidak bangga karena bukan hasil karya sendiri, hasil mencontek atau hasil dibantu orang lain. Jadi jauhi sikap-sikap yang tidak jujur, mulai dari hal-hal kecil
seperti tidak mencontek ketika ujian atau ulangan, sampai hal-hal yang besar. Kita berkata kepada orang tua kita dengan jujur. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga, jujur kepada orang lain. Tadi digambar ya, gambar ketiga, anak siswa kelas 5 SD mengembalikan sisa uang jajan. Jadi dia jujur kepada orang tuanya. Kita semua pasti pernah berjanji, memiliki janji kepada teman, pada orang tua, pada guru. Misalnya seorang siswa berjanji kepada bapak ibu gurunya akan menyerahkan tugas pada hari dan tanggal tertentu. Bila janji itu dipenuhi, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Begitu pula sebaliknya, jika ingkar janji, tidak menepati janji, maka akibat yang akan kita dapatkan adalah kebalikan ini ya. Gurunya tidak senang dan apalagi pujian, dia tidak akan mendapatkan pujian. Bahkan kepribadiannya menjadi catatan oleh seorang guru. Oh, si A suka ingkar janji. Begitu juga. Nah, karena itu kita harus membiasakan, jika kita berjanji kepada siapapun, kita berusaha untuk menepatinya. Janji pada teman, janji pada orang tua, janji pada guru. Ini salah satu sikap jujur kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi anak soleh yang memiliki ciri kejujuran. Jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Ya, sebelum kita akhiri, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat dan kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang memiliki kejujuran, baik kejujuran pada Allah, jujur pada diri sendiri, dan jujur pada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Tugas yang perlu kalian kerjakan adalah membuat karya berbentuk puisi atau cerpen yang bertema jujur itu hebat, atau menceritakan pengalaman sendiri berkaitan dengan kejujuran yang pernah kalian lakukan. Di buku tulismu, foto, lalu kirim ke gurumu melalui Classroom yang sudah ada ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dan insya Allah akan bisa mengerjakan tugas dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan ridho, mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan dapat kalian pahami. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.